Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika peminatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang sebelumnya di pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada berapa kedudukan titik terhadap lingkaran? Coba nih, sekedar mengingat kembali pertemuan sebelumnya ya. Ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran. Yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Ya, persamaan lingkaran yang diberikan itu bisa berbeda-beda ya. Yang pertama bisa persamaan lingkarannya yang pusatnya 0,0. Kemudian persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Kemudian persamaan lingkaran yang mengarah ke bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, sekarang ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, ini menunjukkan bahwa kedudukan garis itu memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Jadi kedudukan yang pertama itu garis memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda atau yang berlainan. Misalkan ini titik A, yang ini titik B. Kedudukan garis yang kedua, garis memotong lingkaran di 1 titik. Nah, ini di 1 titik, misalnya titik A. Atau kata lainnya, garis G, ini garis G bersinggungan dengan lingkaran. Atau garis G menyinggung lingkaran di titik A. Itu kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga, garis terletak di luar lingkaran. Seperti ini. Garis ini tidak memotong lingkaran di satu titik pun ya. Jadi ini terletak di luar lingkaran. Ini kedudukan yang ketiga. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita menyelidiki atau mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran tersebut. Nah, kalau garis tersebut seperti gambar yang nomor 1, artinya memotong lingkaran di 2 titik yang berlainan, maka kita bisa menggunakan nilai diskriminan dari bentuk persamaan kuadrat. Nilai diskriminan atau D besar ya. Ketika nilai D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, berarti titik garis G ini memotong lingkaran di 2 titik yang berlainan. Ketika nilai diskriminannya atau D-nya sama dengan 0, artinya garis G itu bersinggungan terhadap lingkaran atau menyinggung atau memotong lingkaran di 1 titik. Itu kalau D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya atau diskriminannya kurang dari 0, artinya garis G ini berada di luar lingkaran. Atau garis G ini tidak memotong lingkaran. Itu kedudukan yang ketiga. Diskriminannya kurang dari 0. Nah, dari mana atau bagaimana caranya kita mendapatkan nilai diskriminan ini? Nilai diskriminan itu kita bisa peroleh dari bentuk persamaan kuadrat. Di mana bentuk umum persamaan kuadrat itu ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari diskriminan atau D dari bentuk persamaan kuadrat ini, mungkin ada yang masih ingat materi kelas 10 ya ini. Mencari diskriminan itu sama dengan B kuadrat, B itu adalah koefisien X, dikurangi 4 kali A itu adalah koefisien X kuadrat, kali C itu adalah konstanta. Nah, nanti kita hitung, nanti A, B, dan C-nya berapa? A, B, dan C-nya berapa? Kalau hasilnya lebih dari 0 berarti kedudukannya seperti gambar nomor 1. Kalau hasilnya sama dengan 0 seperti nomor 2. Kalau hasilnya kurang dari 0 seperti nomor 3. Nah, selanjutnya permasalahan kita
selanjutnya itu adalah bagaimana mencari bentuk persamaan kuadrat ini. Untuk mencari bentuk persamaan kuadrat ini, caranya tinggal kita substitusikan persamaan garis yang akan kita selidiki ke persamaan lingkaran yang diketahui. Ya. Nanti disubstitusikan, kemudian disederhanakan bentuknya, nanti akan memperoleh bentuk persamaan kuadrat. Nah, sebagai contoh, ya, tentukan tentukan kedudukan garis G. Garis G-nya itu X tambah Y sama dengan 1 terhadap lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10, atau jangan 1, X tambahnya sama dengan 2. Ini ya, sama dengan 2. Nah, itu. Nah, sekarang untuk menentukan kedudukan garis G ini terhadap lingkaran L ini, tadi caranya tinggal mensubstitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran. Jadi nanti variabel X atau Y, salah satu variabel dari lingkaran ini kita ganti atau disubstitusikan dari bentuk persamaan garis G. Untuk garis G, X tambah Y sama dengan 2. Kalau kita mau mengganti Y, berarti nanti dari persamaan garis G itu kita peroleh bentuk Y sama dengan 2 dikurangi X. Ini misalkan persamaan 1 ya. Kemudian persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10, itu adalah persamaan kedua. Maka selanjutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sebenarnya yang mau kita ganti boleh Y, boleh X. Kalau mau mengganti X di sini berarti nanti ini X sama dengan bagaimana bentuknya. Nah, yang akan kita substitusikan, yang akan kita ganti adalah Y ya, dengan 2 min X. Jadi pada persamaan yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 itu, kita ganti Y-nya dengan 2 min X. Nah, jadi 2 min X kuadrat, kemudian kuadratkan X kuadrat, yang ini kuadratkan 2 pangkat 2, 4, dikurangi 2 kali min X, min 4X. 2 min X kuadrat itu kan 2 min X kali 2 min X ya. Kita uraikan, jadi hasilnya ini min 4X ditambah X kuadrat sama dengan 10. Nah, kita sederhanakan, operasikan yang sejenis ya. X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian 2X kuadrat ubah mengarah ke bentuk umum persamaan kuadrat ya. 2X kuadrat min 4X tambah 4 dikurangi 10 sama dengan 0. 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Boleh kita sederhanakan, ini bisa dibagi 2 semua ya. Jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, itu. Atau boleh disederhanakan, boleh tetap juga, silakan sama saja ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini ya, ini mengarah ke bentuk persamaan kuadrat ya, bentuk umum persamaan kuadrat 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Artinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 6. Nah, dari sini kita cari nilai diskriminan, nilai D.
B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya min 4, min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2, C-nya min 6. Kita sederhanakan. Min 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 2, 8 kali min 6, min 48. Jadi kali min jadi plus 48. 16 ditambah 48 itu sama dengan 64. 64 itu lebih dari 0. Nah, sekarang yang diskriminannya lebih dari 0 itu kedudukan garis terhadap lingkarannya apakah bentuk pertama tadi pada gambar pertama, ataukah kedua, ataukah ketiga? Yang ketiga kan. Kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti garis G tersebut terletak di luar lingkaran. Nah, itu. Ya, garis G tersebut terletak di luar lingkaran. Nah, seperti ini caranya ya untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk bentuk persamaan lingkarannya bisa seperti ini. Ini kan yang pusatnya 0,0 atau yang pusatnya A, B atau yang mengarah ke bentuk umum persamaan lingkaran. Yang jelas cara intinya tinggal mensubstitusikan persamaan garis yang diketahui ke persamaan lingkaran yang diketahui. Jadi, di persamaan lingkaran itu, kita ganti salah satu variabel. Boleh X yang kita ganti atau boleh Y yang kita ganti dari persamaan garis G yang diketahui. Sederhanakan seterusnya sampai memperoleh bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Baru kita cari nilai diskriminannya. Itu ya. Nah.